Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mengenai tawaran untuk mendapatkan supporter edition khusus gitu ya, jersey SE, ya mangga kita tetapkan ketika kita mencapai 50.000 subscriber, kita bagi-bagi jersey SE ini ya, baik yang mungkin yang putih atau yang home atau away atau yang versi tapi spesial lah itu buat saya teman-teman. Ini aja lah dari dua ini ya, jadi yang home atau yang away. Nah ini mudah-mudahan lah kurang lebih 600 subscriber lagi kita mencapai 50.000 dan langsung kita nanti nggak perlu diundi, kita kasih pertanyaan yang bisa jawab, kita kasih gitu ya. Baik teman-teman, ini kita juga sudah menjelang H-3 untuk lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-30 antara tuan rumah Persib Bandung akan menghadapi PSS Sleman di GBLA. Nah ini yang mana kita memang katanya agak sedikit jarang update ya untuk mengenai skema ataupun ya apa sih yang akan dimainkan oleh Bojan Hodak ketika pertandingan, ya sebelum pertandingan menghadapi lawan-lawannya. Nah di sini kita memang tidak membahas skema ataupun tidak membahas taktik, strategi dan lain sebagainya atau yang serupa, karena ya biarkanlah kita menikmati hasil daripada jerih payah tim pelatih gitu ya menentukan taktik dan strateginya. Nah ini juga bisa kita lihat di beberapa video Persib official ketika di ruang ganti. Di ruang ganti pun kan tidak dijelaskan secara rinci ya ketika taktiknya bagaimana, hanya sekilas-kilas saja, karena ya itulah seninya sepak bola. Kalau semuanya dibongkar ya kita mau apa lagi gitu ya. Pemain juga ya udah tinggal nonton YouTube gitu ya, atau tinggal nonton, lihat di medsos ya bisa tahu strategi lawan gitu. Nah ini ya kita minimal dari kita dulu lah menjaga situasi itu biar kita jadi nikmati sepak bolanya ya lebih berasa gitu ya teman-teman. Nah untuk menghadapi PSS Sleman di hari Sabtu mendatang di tanggal 26 April 2025 ini juga Bojan Hodak mengupdate beberapa pemain yang memang sudah siap atau kemungkinan akan absen gitu ya. Nah ini ada hubungannya dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang sudah redaksi siapkan. Jadi ya sebelum kita buka untuk membuat video ini ya, kita juga rangkum dulu pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar di video berikutnya atau yang sebelumnya. Nah ini ya makanya teman-teman sabar-sabar saja kalau yang belum dibacakan pertanyaannya gitu ya. Jadi insya Allah lah semuanya kita bahas satu persatu. Baik, langsung kita bahas pertanyaan dari teman-teman Bobotoh. Yang pertama, nah ini dia, kapan DDS main lagi? Wah, kalau DDS ya insya Allah secepatnya lah, mudah-mudahan ya, karena ya cederanya ya mungkin faktor usia jadi agak sedikit lambat gitu ya untuk penyembuhannya. Tapi ini juga sudah masuk fase untuk pemulihan, sehingga ya mudah-mudahan menghadapi Barito atau menghadapi Malut United sudah bisa main. Tapi besok menghadapi PSS Sleman masih dipastikan absen gitu ya untuk DDS teman-teman. Lalu yang kedua, Kang, apakah Ciro bisa main lawan Sleman? Katanya cedera. Oh ini ya kemarin memang sempat cedera, tapi bukan cedera, hanya merasakan nyeri gitu ya, nyeri di kakinya. Setelah diperiksa ya bukan hal yang besar, mungkin ya karena kecapean saja. Lalu kemarin juga kan sempat libur 2 hari libur latihan ya, ketika ya tegang lah otot-ototnya gitu, nggak banyak di otak-atik. Sebetulnya tim fisioterapis juga hanya ya mengandalkan ilmu dasar saja. Alhamdulillah hari ini pun sudah bergabung latihan dan Ciro sudah bisa main kembali menghadapi PSS Sleman. Jadi don't worry, tong khawatir gitu ya. Lalu yang ketiga, Kang, apa Persib incar striker asing?
pengganti DDS yang dari dari apa, Afrika gitu. Oh, dari Liberia. Oh, maksudnya itu saya tahu lah. Ini yang dari Liga Malaysia gitu ya, yang usianya lebih dari 30 itu gitu. Nah, perasaan tuh udah kita bahas ya tadi di video tadi siang. Kalaupun misalkan gini teman-teman, intinya gitu ya, intinya aja lah, kalau Persib memang ingin peremajaan, tentu saja ini juga sesuai dengan garis besar yang Bojan Hodak bilang, kalau ada peremajaan tidak bisa semua atau tidak akan semua langsung diremajakan, pasti akan bertahap 3-5 tahun ke depan. Nah, kalaupun memang ada peremajaan, nggak mungkin gitu membeli, atau bukan nggak mungkin lah, siapa tahu kan nggak ada yang tahu ya, ya bisa jadi ya membeli yang di bawah 30 tahun karena ingin peremajaan ya sesuai dengan bos besar Persib, Pak Glenn ini inginnya pemain Persib ini maksimal 28 tahun gitu ya, dalam 5 tahun ke depan tuh biar lebih eksplosif lagi. Nah, ini yang mana kalaupun memang ada pemain incaran Persib gitu yang usianya ya sudah berumur, ya lebih baik mempertahankan yang ada. Sudah jelas-jelas sudah satu paket di Persib Bandung sekarang, sudah enjoy gitu ya, sudah memang mengetahui satu dan yang lainnya, dan sudah berpengalaman juga, jadi ya ngapain ngambil dari yang lain. Walaupun ya kadang katakanlah beberapa pemain, apalagi yang sudah dijelaskan Bojan Hodak, ada beberapa yang memang cedera, sakit, atau ya apalagi di lini depan gitu ya. Nah, ini ya memang bisa jadi ada peremajaan atau setidaknya apa ya, bumper lah, bumper tuh ya pemain pelapisnya gitu ya. Nah, ini ya nantilah difikirkan oleh Bojan Hodak, bukan tugas kita sebetulnya untuk mencari itu. Hanya ya kalau ada ya alhamdulillah, kalaupun tidak ada ya manfaatkan yang ada saja gitu ya teman-teman. Jadi kalau tadi yang ada, apakah ada pengganti dari DDS atau lain sebagainya, ya kita lihat nantilah, karena Bojan Hodak punya perhitungan sendiri. Kalaupun ada, mungkin tidak yang terlalu tua gitu ya dari segi usia teman-teman. Baik, yang selanjutnya, kalau pemakaian APAR kemarin di GBLA apakah kena sanksi Komdis atau tidak, Kang? Oh, ini mah yang kita ada videonya ya, coba nanti deh diputar aja videonya. Jadi kalau yang APAR kemarin, APAR ini kan alat pemadam api ringan gitu ya, yang mana di beberapa lorong GBLA memang ada APAR yang ya katanya kemarin memang ada di tribun timur yang menyalakan APAR. Nah, kalau dari kejauhan teman-teman itu terlihat seperti smoke bomb, jadi bukan flare ya, kayak smoke bomb lah. Nah, yang disemprot kemarin, nanti habis ini kita coba tampilkan videonya. Jadi ya itu apakah emang akan kena sanksi atau tidak? Sepertinya tidak, karena ya itu bukan yang ada di dalam regulasi, itu mah improvisasi dari Boboto saja, dan itu pun yang melakukannya sudah meminta maaf, sudah klarifikasi, sudah kelar sebetulnya. Jadi tidak perlu kita besar-besarkan lagi gitu ya. Kita juga nggak bahas dari kemarin ya, karena sudah kita anggap selesai lah, dan itu pun ya memang tidak melanggar regulasi daripada ketetapan PT LIB, kecuali memang diada-adakan gitu ya. Ini disangkanya wah pengganti flare, pengganti smoke bomb dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikenakan sanksi, tapi saya yakin enggak lah, kalau untuk itu hanya kecerobohan dari Boboto saja teman-teman gitu ya. Dan ya memang katanya itu aparnya sudah kadaluarsa, harus dikeluarkan asapnya, kalau tidak bisa meledak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kan itu kimia gitu ya, cairan kimia yang membahayakan pernafasan dan juga penglihatan teman-teman. Kalau kehirup atau ya kena mata itu bisa bahaya gitu ya. Tapi ya sudah, semuanya sudah selesai masalah itu. Dan pertanyaan terakhir aja lah, rata-rata soalnya nanyanya masalah transfer ini, jadi ya kan nanti aja lah kita bahas masalah transfer, atau ya satu dulu aja nih mengenai Jordi Amat. Apakah benar kan kata Bojan Hodak sempat ingin ke Persib Bandung? Oh, ini Jordi Amat.
Jadi ya Jody Amat bukan hanya Jody Amat, jadi ada Jody Amat, ada juga yang kemarin disebutkan Sandi Ramdhani, ada satu lagi juga Asnawi Mangku Alam begitu ya. Jadi memang ketiga pemain ini disebutkan Bojan Hodak. Ya kalau Bojan Hodak secara pribadi mau gitu mendatangkan semuanya, mendatangkan tiga pemain ini gitu ya, Asnawi, Jody Amat dan juga Sadil ini pengen, namun ya terbentur daripada gajinya, siapa yang mau menggaji gitu. Sedangkan ya kita nanti akan lihat dulu lah untuk anggaran yang dikasih manajemen untuk belanja pemain, kata Bojan Hodak. Kalau ini bisa jadi Jody Amat memang ke Persib Bandung gitu ya, bisa teman-teman, karena kan sudah tidak ada kontrak dengan JDT dan juga ya tinggal nego gaji. Nah ini yang disinggung oleh Bojan Hodak, kalau memang di masalah gaji tidak masalah, Jody juga harus menyesuaikan dengan kebijakan nilai transfer yang ada di Liga Indonesia. Kalau itu tidak masalah, oke. Lalu juga kalau memang gajinya oke dengan yang ditawarkan Persib Bandung, ya nggak ada masalah. Jadi Bojan Hodak menerima dengan tangan lebar jika Jody Amat memang mau ke Persib. Tapi masalahnya kan di JDT saja gajinya sudah wow gitu ya. Nah ini ya kita lihat aja nanti kalau memang dia mau bermain di Liga Indonesia dan menerima gaji yang ditawarkan oleh Persib, ya bisa jadi ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Tapi kemungkinan yang terbesar ya Sandi Ramdhani gitu yang akan bergabung dengan Persib Bandung. Kalau mengingat Persib Bandung memburu pemain kalau tidak yang free transfer, yang minimal yang sudah beristirahat. Kalau nyebut pengangguran kan agak ekstrim thing gitu, yang udah beristirahat cukup lama. Nah ini biasanya diangkut. Tapi kalau untuk Sadil, Jody ini kan sudah baru selesai kontraknya, berarti ya kemungkinan besar Sandi Ramdhani gitu ya kalau memang ke Persib Bandung. Kalau Jody Amat juga bisa, hanya harus gajinya sedikit diturunin lah, kata Bojan Hodak, kalau memang ingin bermain di Persib Bandung. Kalau untuk Asnawi Mangku Alam, nah ini yang memang agak susah, selain kontraknya masih panjang di Port FC di Liga Thailand masih sampai dengan 2026, jadi ya kemungkinan agak susah mendatangkan Asnawi di saat-saat sekarang gitu teman-teman gitu ya. Yang selebihnya mah nantilah pertanyaannya, soalnya banyak yang masalah rumors dan transfer gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan dulu saja back to back juara sehingga semuanya biar lebih lancar. Ya itu tadi, kalau kita kembali juara, untuk negosiasi dengan pemain incaran juga lebih gampang lah, karena ya kita punya banyak nilai plus-plusnya di sini gitu teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Jangan lupa jika ingin yang memiliki merchandise official dari Persib Bandung, bisa langsung klik di kita saja, karena cuma kita yang bisa ngasih diskon yang gede gitu ya, karena yang masuk ke kita udah short atau udah pilih yang memang diskonnya gede-gede, karena ya teman-teman juga bisa disesuaikan dengan budget barang mana, produk mana yang ingin dibeli. Maka dilihat di layar handphone sebelah kiri, diklik saja layarnya, nanti keluar untuk nama produk, deskripsi dan harganya, disesuaikan saja teman-teman. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.